warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Serina Farikatin dari Prodi Teknik Industri kelas B angkatan 2020 Unisulap. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja saya dari tugas menggambar 3D di AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2016 dan untuk produknya saya memilih produk laptop Asus ZenBook Duo, yaitu di mana laptop ini ada di rumah saya dan untuk ukurannya itu sama seperti yang aslinya. Di video kali ini saya akan memperlihatkan banyak hal. Yang pertama yaitu tampilan dari tampilannya kan ada top, bottom, front, back, left, sama right. Kemudian setelah pada view atau pandangan atau tampilan, beralih nanti saya akan menjelaskan layar. Karena di video sebelumnya saya sedikit cerita bahwa saya mengerjakan untuk produk dari 2 dimensi ke 3D itu saya menggunakan layar untuk mempermudah membuat produknya. Kemudian selain menggunakan layar, saya juga jika mau membuat 3D, saya membuat 2 sudut pandang terlebih dahulu, yaitu mau sudut pandang dari atas ataupun dari samping kanan, samping kiri, atau belakang. Yang terpenting jika mau mengubah 2 dimensi ke 3 dimensi itu harus mempunyai 2 sudut pandang, dan jika mempunyai 2 dimensinya itu harus benar-benar tampilan nyatanya, bukan sekilas seperti pandangan tampilan gitu. Nanti kalau semisal pandangan tampilan itu susah dibuat 3D-nya, atau susahnya itu seperti kalian membuat lagi gitu, membuat ulang lagi gambar tersebut nanti baru di 3D-kan. Oke, langsung saja kita ke view. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, ini kan di tampilan ini saya kan itu di home. Nah, kita langsung ke view. Terus yang seperti yang terlihat di tampilan layar ini itu merupakan tampilan isometriknya. Jadi ini isometriknya terlihat dia terlihat dari tampilan depan, yaitu terdapat keyboard, terdapat kan ini laptop Asus ZenBook Duo Pro ini kan memiliki 2 layar, yaitu layar utamanya ini dan layar keduanya ini. Dan laptop ini juga touchscreen, layar sentuh semua gitu kan. Nah, ini kalau dilihat dari pandangan depan itu dia terlihat semua. Terlihat layar utama, layar kedua, sama keyboardnya ini. Ini dalam bentuk isometriknya. Kemudian mau saya tampilkan dari tampak atasnya saja. Apa ini terlihat masih sama seperti ini atau beda-beda? Coba ya, kita klik top. Nah, untuk topnya seperti ini. Dia lebih detail. Untuk topnya itu dia lebih detail pada tampilan keyboardnya sama layar yang keduanya. Nah, layar kedua sama keyboardnya sama ini. Dia yang terlihat jelas itu bisa dilihat, itu yang terlihat jelas bagian yang ini. Untuk layar utamanya itu cuma terlihat sekilas, bukan seperti tadi. Nah, yang tadi itu tampak depan. Nanti saya tampilkan.
Nah, ini untuk tampak atasnya seperti ini. Kemudian saya akan beritahu untuk tampilan yang bagian bawahnya seperti apa. Nah, ini bottom diklik, klik. Nah, ini untuk tampilan bawahnya. Terus, kenapa kok ini warnanya kok ada 3 warna? Nah, di sini saya di video ini juga, saya juga sama di video sebelum-sebelumnya, yaitu saya menggunakan gradasi warna atau memainkan warna yang menurut saya banyak supaya dia terlihat terkesan seperti nyata gitu. Dan ini juga warnanya sama seperti yang ada di produknya gitu. Dan ini kenapa saya warnai gini, biar saya mempermudah saya mengerjakan produk ini, yaitu saya tahu bagian mana yang belakang, bagian mana yang nanti untuk lengkungan, dan bagian mana untuk tampilan layar utamanya dan sebagainya gitu. Nah, ini untuk tampak belakangnya seperti ini. Nah, ini menuju layar utama tadi ya. Kalau dilihat dari depan, ini tampilan belakangnya nanti seperti ini. Terus ini itu kan laptop ini tuh kayak menyangga yang bagian layar kedua sama keyboardnya gitu. Nah, ini untuk menyangga, nanti kalau terlihat dari samping nanti terlihat seperti apa produknya. Nah, ini untuk yang itu layar kedua sama keyboard tadi. Nah, ini tuh segini, layar kedua sama keyboard itu sekotak ini. Nah, seperti ini yang bagian bawahnya. Kemudian berlanjut pada bagian kiri, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri seperti ini. Nah, ini sudah terlihat, dia mulai terlihat. Ini kan tadi yang saya singgung waktu saya menunjukkan bottom atau tampilan bawah. Saya tadi menyinggung bahwa laptop ini itu yang layar kedua sama yang keyboard itu seperti dibuat disangga gitu sama layar utamanya. Nah, ini terlihat di sini. Ini kan bagian keyboard sama layar utama. Nah, untuk panjangnya ini itu 20 cm. Jadi kalau 20 cm dibagi 2, 10 cm ke sini itu untuk layar kedua, 10 cm ke sini itu untuk untuk keyboard. Nah, lalu ini layar utamanya. Nah, ini untuk layar utamanya. Jadi di sampingnya itu memang seperti ini, dia untuk ada tambahan sedikit di layar penyangga ini, layar utama itu dibuat tambah sedikit fungsinya untuk menyangga yang bagian layar kedua sama keyboardnya ini. Nah, dia sistemnya kan kayak sedikit miring gitu kan kalau dilihat. Nah, ini dia kayak turun gitu. Turun itu dia disangga di sini. Nah, yang ini itu dari untuk itu layar utamanya, ini gabung sama layar utama. Kemudian saya tampilkan di sebelah kanan. Nah, kanan juga dia sama. Seperti yang kiri ya. Ini juga dia sama. Ini untuk layar kedua sama keyboardnya. Terus ini disangga seperti tadi juga yang saya jelaskan. Ini kemudian menuju layar utamanya.
lanjut di tampilan depan. Nah, untuk tampilan depan ini sudah mulai terlihat atau mungkin bisa dibayangkan, oh seperti ini tampilannya, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan depan dia lebih condongnya itu lebih terlihat pada layar utamanya. Dan untuk layar kedua sama keyboardnya itu dia terlihat sedikit sekilas gitu kan. Dominannya itu lebih di layar utamanya ini. Nah, kenapa saya mewarnai layar utama itu di warna pink? Kenapa? Karena alasannya itu ada dua. Memang karena saya suka warna pink, dan yang kedua itu memang di laptop saya itu tampilannya sudah saya ganti warna pink gitu. Sudah saya atur-atur kalau di laptop saya itu tampilannya warna pink seperti itu. Nah, ini kan yang pink ini layar utama. Dan layar keduanya yang mana sih? Kayak seperti itu kan. Layar keduanya ini terlihat yang warna abu-abu ini itu layar keduanya. Kemudian untuk keyboardnya ini, terus untuk ini itu juga jumlah keyboard ini kan ada 1, 2 itu kan sampai seterusnya itu juga sama persis, sama seperti ukuran di laptop saya. Dan jumlahnya pun juga sama. Nah, ini untuk tampilan depan. Tampilan depannya seperti ini. Kemudian saya akan menampilkan yaitu tampilan belakang atau back. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Dia terlihat dari tampilan layar utama tapi bagian belakangnya. Terus dia juga terlihat dari tampilan ini kan yang coklat tadi kan yang bawah kan, yang isinya layar kedua sama yang keyboard tadi. Jadi kalau dilihat dari bagian belakang dia hanya terlihat dua sisi, yaitu sisi dari layar utama sama sisi dari yang terdapat layar kedua plus keyboardnya tadi. Nah, ini untuk layar utamanya, yang layar kedua sama keyboard itu di yang ini, yang apa, ini warnanya brown atau coklat gini kan. Kemudian ini saya rasa cukup jelas ya. Kemudian saya akan membuat atau menampilkan secara isometriknya. Nah, SW isometrik. Nah, ini isometriknya seperti ini. Dia kalau di tampilan isometrik dia itu terlihat hampir semuanya, yaitu ada layar utama terlihat, layar kedua terlihat, keyboardnya pun dia terlihat. Kemudian untuk tampilan seperti apa sih keyboard sama layar utamanya itu, ini terlihat sisi sampingnya diwakilin yang terlihat ini, yang sini juga sama seperti yang sini. Namun jika dia isometrik itu dia diperlihatkan semuanya tapi bukan keseluruhannya seperti itu, seperti yang terlihat ada di layar ini. Nah, ini itu untuk layar kedua sama keyboardnya, dan ini tadi yang untuk menyangga, dan menyangga ini gabung dengan layar utama. Nah, seperti itu. Ini yang depannya, depan bagian bawahnya. Nah, ini sudah saya sudah menampilkan view yang meliputi tampilan atas, tampilan bawah, terus tampilan kanan, tampilan kiri, tampilan depan, sama tampilan yang belakangnya, dan tampilan isometriknya.
Kemudian, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan atau memaparkan juga tentang penggunaan layar untuk membuat laptop Asus 3D ini. Nah, ini saya menggunakan 3 layar. Layar 0, ini tuh bawaan dari AutoCAD-nya. Kemudian layar 3D keyboard sama 3D monitor. Nah, untuk ini saya menggunakan, jika saya ingin menampilkan 3D keyboard, itu saya harus mematikan 3D monitornya terlebih dahulu. Nah, coba ya. Nah, jika 3D monitornya saya matikan, yang saya nyalakan 3D keyboard, maka munculnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk 3D keyboardnya sendiri itu seperti ini detailnya. Nah, kita putar untuk 3D keyboardnya menggunakan perintah orbit. Nah, kita putar pelan-pelan. Nah, untuk 3D keyboardnya itu seperti ini. Nah, ini yang tadi warna brown. Nah, ini untuk 3D keyboardnya. Kemudian saya ingin hanya menampilkan 3D monitornya saja. Yang keyboard ini saya matikan terlebih dahulu. Nah, jika keduanya mati atau lampunya saya matikan, itu dia tidak nampak apapun di tampilan AutoCAD-nya. Saya ingin menampilkan 3D monitornya saja. Berarti yang 3D monitor ini diklik supaya nyala lagi. Nah, ini untuk 3D monitornya. Ini untuk 3D monitornya. Nah, ini untuk layar depannya tadi. Coba kita putar. Untuk 3D keyboardnya, untuk 3D monitornya, nah ya monitornya, itu ini tampilan depan tadi kan. Lalu kita putar pelan-pelan saja. Nah, ini sudah mulai terlihat gradasi warnanya. Ini yang pinknya gini, yang ini pinknya gini. Nah, ini supaya terlihat saja. Nih, saya zoom. Ini kan warna pinknya beda kan. Nah, warna pink yang sini itu untuk penyangganya. Nah, iya kan, untuk penyangganya yang warna pink yang beda tadi. Nah, untuk detailnya seperti ini. Ini untuk warna pink penyangga tadi. Dan ini untuk tampilan semua. Kemudian ini untuk layar utamanya. Nah, seperti ini. Ini saya rasa yang 3D monitornya sudah cukup. Saya ingin menampilkan semuanya, baik 3D keyboard maupun 3D monitornya, biar dia menjadi satu kesatuan dari bentuk laptopnya sendiri. Nah, saya hidupin lagi lampunya di 3D keyboardnya. Nah, seperti ini.
Oke, kita lihat dulu. Nah, ini masih tampilan di isometrik ya. Seperti ini. Kita langsung berputar untuk mengelilingi dari produk yang saya buat ini, yaitu laptop Asus ZenBook Duo. Jika berputar, kita menggunakan perintah orbit pada AutoCAD. Nah, jika perintahnya sudah, itu pasti dia akan seperti ini kursornya. Biasanya kan tanda panah. Kalau di sini itu kan dia kalau nunjuk-nunjuk ini pakai tanda panah kursornya. Jika sudah dibuat orbit, itu tampilannya seperti ini. Nah, langsung berputar. Nah, jika diputar seperti ini, dia tampak bagian layarnya, penyangga, terus layar utamanya juga nampak. Terus nampak layar kedua, dan keyboardnya ini pun dia juga nampak. Sisi sebelah sini pun nampak, terus sisi sebelah sini pun dia pun nampak. Terus jika diputar seperti ini, dia nampaknya berkurang. Tadi kan nampak semuanya kan. Ini cuma nampak pinggiran dari layar utama, terus penyangganya layar kedua masih nampak, terus keyboardnya juga masih, dan ininya masih. Ini berarti kehilangan dua pandangan, yaitu pandangan layar utama yang pink tadi sama yang pandangan yang dari bawah tapi yang dari sininya tadi. Nah, diputar lagi ya untuk mengingat. Nah, ini kan tadi ada semua, ada layar utama, layar kedua, keyboard, pandangan sisi sini sama sisi sini. Terus ini pinggiran dari layar utamanya kan nampak semua. Jika ini tak putar ke sini, nah dia kehilangan dua pandangan, yaitu pandangan layar utama sama pandangan sisi sebelah sini, depan keyboard tadi. Terus saya mau putar, masih sama orbit, saya mau putar lagi sedikit ke sini. Nah, di sini sedikit perputaran sedikit, itu dia juga kehilangan 2,5 pandangan. Kenapa saya bilang 2,5? Karena di sini cuma terlihat, tapi dia menampilkan, jadi saya ulangin ya. Kalau saya putar seperti ini sedikit kan tadi, itu dia kehilangan 2,5 gambar, 2,5 pandangan, namun dia menampilkan satu pandangan, tapi belum secara detailnya. Nah, saya jelasin dulu kenapa tadi saya bilang 2,5 pandangan tadi hilang. Pandangan apa yang hilang? Pandangan yang hilang yaitu jika dilihat sama-sama pada yang saya tampilkan ini, itu pandangan yang hilang adalah layar utama yang warna pink tadi, terus untuk sisi di depan keyboardnya tadi hilang. Kemudian untuk layar keduanya ini cuma terlihat setengah gitu. Dan tadi saya bilang ada pandangan satu atau pandangan baru yang muncul. Pandangan barunya tadi apa? Nah, pandangan barunya itu yaitu pandangan dari bagian belakang. Ya, bagian belakang. Nah, pandangan dari bagian belakang ini berisi dari pandangan layarnya, tapi dari belakang, bukan dari depan. Jika dari depan, dia terlihat layar yang pink tadi. Nah, ini dari belakang. Ini muncul. Pinggiran dari layar utama pun masih muncul di sini. Nah, kita coba putar lagi. Sedikit. Nah, ini masih sama seperti tadi.
Nah, jika begini gimana? Nah, ini sudah mulai nggak nampak yang layar kedua sama keyboardnya sama penyangga dan pinggiran dari layar utamanya sudah mulai nggak nampak. Nah, ini langsung lanjut berputar-putar ya, supaya kalian tahu. Ini saya pelan-pelan saja. Nah, saya rasa untuk presentasi saya atau dalam memaparkan produk saya yang sudah jadi dalam 3D, saya rasa cukup segitu dulu dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam perkataan di video ini ataupun pembuatan video ini, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.